Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Berdoa Ibu minta dipimpin oleh Afan. Boleh pimpin doa Afan? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Afan untuk memimpin doa. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai perubahan wujud. Ada yang masih ingat nggak perubahan wujud itu apa aja? Ada kristal menyublim, mengembun, cair, air, apalagi? Mengembun, terus nyublim. Oke, jadi kalian kemarin sudah belajar mengenai perubahan wujud. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat yang pertama itu kalian nanti sajikan untuk gambar. Jadi kalian itu dapat menganalisis bagian perpindahan kalor itu dengan cermat dan teliti. Kemudian nanti kalian kan melakukan percobaan. Jadi melalui percobaan kalian dapat mengetahui perpindahan kalor konduksi, konveksi dan juga radiasi dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti setelah melakukan percobaan kalian dapat menyajikan hasil laporan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, pernah nggak sih masak air hingga mendidih? Kalau misalkan masak air hingga mendidih, terus kamu tuangkan ke dalam baknya gitu, pernah nggak kamu pegang langsung gagangnya? Nggak pernah. Pakai kain biar nggak panas. Biasa pakai kain kan? Nah, biasa kamu pakai kain karena kamu gimana? Karena panasnya, gagang pancinya itu Gagangnya itu dibuat dari bahan isolator. Kemudian juga kamu ketika kamu menyetrika baju itu juga kamu juga menggunakan prinsip dari perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Oke, Ibu minta kamu amati ada beberapa gambar. Nah, ini gambar apa nak? Gambar air mendidih. Air mendidih, Bu. Air. Gambar sedang menyetrika baju. Oke, dari keempat gambar ini, kira-kira apa sih pertanyaan yang muncul dalam benak kalian ini mengenai 4 gambar ini? Apa saja perpindahan kalor di antara gambar tersebut? Apa yang terjadi jika ada perpindahan kalor, Bu? Bagaimana proses perpindahan kalor tersebut? Apa saja perbedaan perpindahan kalor? Sudah dilihat LKPD-nya yang Ibu share di kelas atau di grup PA? Sudah, Bu. Nah, oke. Nanti sambil kalian buka, kalian boleh mencari bahan dari internet karena bukunya. Tolong baca dulu sebentar mengenai perpindahan kalor. Nanti setelah itu akan Ibu bagi ke dalam kelompok 3 kelompok ya. Sini boleh langsung dimulai praktikumnya. Kalisya, silakan dipimpin untuk melakukan praktikum ya. Arif, tolong mulai diskusinya ya. Kamu yang mulai pimpin ya. Jadi kamu Ini kita mau wanin yang mana dulu ya? Yang konduksi atau konversi dulu? Konduksi. Tadi Zalfa, ya Zalfa, silakan dipimpin Zalfa. Udah selesai. Jadi kayak gini, lalu meleleh nomor 1, terus nomor 2 tadi ini airnya dikasih di lilin, lalu kertasnya naik turun. Terus yang ketiga kayak gini, terjadi perpindahan secara radiasi karena
tanpa perantara. Ya, ya. Nomor 2 kamu itu mengapa margarin dan mentega bisa menyatu? Kamu jawab. Karena disebabkan perubahan wujud. Wujud dan color ya? Iya. Oke, gimana nak? Apa yang kamu lakukan? Ya Bu, lagi tulis pendapatnya. Nah, oke, gimana? Sudah mulai pada ini? Oh, ini siapa? Oh, Afan yang ngarahin ke kameranya. Gimana, Dewi? Gimana? Kita kan lagi. Ya, yang praktek lagi. Tadi sudah prakteknya sudah selesai? Iya Bu. Sudah. Yang Afan masih mulai praktek. Boleh berdiskusi nak? Gimana diskusinya dengan Logam yang selalu kita bakar menjadi hitam Bu atau gosong? Iya, karena dia kena panasnya itu. Iya. Perasaan mentega di sana. Kemudian apa namanya itu? Konteksnya sudah? Belum Bu. Makanya sudah satu ya. Ini waktunya 5 menit lagi. Ada yang mau nambahin kesimpulan lagi yang dari kesimpulan percobaan pertama tadi? Halo? Kayaknya cukup deh. Iya. Oke, jadi sekarang ke percobaan kedua ya, kesimpulannya. Nomor kesimpulan kedua, serpihan kertas naik turun karena terjadi perpindahan konveksi, yaitu airnya panas karena menyentuh lilin langsung bagian bawahnya, terus karena panas jadi airnya mendidih dan kertasnya ke atas naik turun berulang. Mana yang lain itu? Airnya jangan terlalu jadi supaya nanti kamu kelihatan mendidihnya. Wah, nadanya langsung di kompor. Banyak kan ya Bu? Ya. Ya Pak. Hati-hati. Kertas. Ibu, Kertas sudah dimasukkan. udah. Terus gimana? Apa yang terjadi? Kertasnya itu ke atas dan ke bawah naik turun Bu. Diulang ya, kamu ya? Kalau Afan gimana nak, Afan? Tadi anak gue berhasil. Oh, udah berhasil. Gimana itu bisa berhasilnya? Potongan kertas itu berputar-putar gitu dari bawah ke atas, bawah ke atas. Oke. Ya, ya. Ayo teman-teman, kenapa margarin bisa meleleh? Yo, gimana pendapat? Karena perubahan wujud dari padat ke cair. Tetap ada lagi yang mau mempresentasikan tadi kamu Di praktek perpindahan kalor secara kedua tadi, mentega jatuh dan meleleh karena mendapatkan kalor dari lilin dengan pengantaranya yaitu sendok aluminium. Panas mengalir melalui zat perantaranya, tetapi zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Itu tadi potongan kertas tersebut begitu kita putar akan panas berpindah mengikuti berpindahnya partikel. Tapi api lilin tangan akan terasa sangat panas.
saat tangan mendekati. Kan dengan api, maka tangan itu akan menjadi panas atau hangat. Dan kalau Itu margarinnya akan meleleh karena panas dari sendoknya itu gara-gara lilinnya yang dipanaskan akan mendidih dan kertas yang dimasukkan itu akan bergerak naik turun. Oke. Radiasi. Kesimpulannya, perpindahan terjadi karena kalor merambat pada sendok logam dan membuat margarin meleleh atau jatuh. Temperatur dalam margarin itu naik. Terus percobaan nomor 2, kesimpulannya, pengaruh pergerakan air tersebut menandakan bahwa air yang berada di dasar kaleng terkena panas lebih dulu. Dan karena massa jenisnya ringan, maka air panas naik ke permukaan dan kertas ikut naik ke atas, terus berpindah naik turun secara berulang. Kalau percobaan nomor 3, kesimpulannya, perpindahan panas secara langsung tanpa sentuhan sehingga tidak dibutuhkan medium untuk merambat. Kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan namanya tadi konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Jadi ada perpindahan kalor itu ada berapa macam? Jadi berapa? ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja tadi perpindahan kalor? Konduksi, konveksi, radiasi. Konveksi dan radiasi. Oke, tadi kan dari keempat orang yang sudah menyampaikan, coba Ibu minta ada yang membuat kesimpulan enggak dari selain 4 orang tersebut. Misalkan, Kalor ada 3 jenis. Yang pertama konduksi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor dengan perantara tanpa pergerakan perantaranya. Kalau konveksi, perpindahan kalor dengan perantara dan perantara itu juga ikut bergerak. Dan secara konveksi, yaitu air yang di dekat dasar wadah mendidih duluan, jadinya ada pergerakan dan bergerak naik ke permukaan. Dan radiasi karena tidak adanya perantara antara lilin dan tangan. Jadinya tangan langsung menyerap energi dari lilin yang menyala. Potongan kertas yang dipanaskan akan bergerak naik turun karena ada perpindahan air panas dari bawah ke atas dan bertukar terus. Tercapai untuk hari ini ya. Jadi tadi perpindahan kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang konduksi perpindahan kalor melalui perantara, jadi tanpa zatnya ikut berpindah. Jadi nggak ikut berpindah kan tadi. Nah, tapi kalau konveksi perpindahan kalor yang zatnya ikut berpindah. Jadi tadi ditandai dengan pergerakan kertasnya. Jadi pergerakan kertasnya itu, atau kamu bisa kalau memang ada kamu pernah masak kacang hijau, itu kamu kalau misalkan itu kamu lihat juga naik turun. Nah, jadi artinya partikelnya itu bergerak ke atas, bawah, ke atas, bawah. Berarti dia ada partikel yang berpindahnya. Nah, sedangkan kalau radiasi itu perpindahan kalor itu tadi tanpa melalui zat perantara. Nah, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai untuk 3-tiganya. Nah, untuk latihan soal, satu latihan soal saja. Kamu langsung kalau memang tidak diperhatikan. Itu ya. Mengenai perhatikan gambar angin darat dan angin laut. Analisis bagaimana proses terjadinya kedua peristiwa tersebut. Sudah habis, jadi yang belum selesai boleh nanti dikirimkan, difotokan, kirim ke Ibu di Google Classroom boleh. Nanti tolong yang laporannya Ibu minta dikerjakan ya. Jadi yang laporan, dan setelah ini nanti akan Ibu berikan 10 soal untuk evaluasi dari pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, nah terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Kalau memang tidak penting banget di rumah aja, karena sekarang lagi banyak-banyaknya COVID ya. Jadi Ibu doakan kalian tetap sehat, jaga makan, jaga pola tidur juga. Jangan terlalu banyak main game. Nanti kalian mulai masuk mungkin nanti PTM lagi. Nggak jadi PTM kemungkinan ya, karena kita masih zona merah. Ibu ucapkan terima kasih yang gabung hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu
dengan doa dulu ya. Doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.